Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah ini salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan. 3 bulan lainnya diantaranya setelah bulan Zulhijjah ini Muharram. Berarti kita mau tahun baru Islam nih setelah bulan ini. Kembali lagi ke bulan Muharram, biasa tiap malam kita berzikir. Jisamsu zikir sampai subuh, sampai jam 3 gitu kan. Masya Allah. Entah itu tahun baru mau Hijriah, tahun baru Masehi, kita murid-muridnya Abah Aos tuh Jisamsu, jikir sampai subuh. Luar biasa nikmatnya. Kita berharap karomah Abaos kita berjumpa dengan bulan Muharram nanti, tahun baru Islam. Lalu yang kedua, bulan yang dimulakan oleh Allah di dalam agama Islam, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah. Dan keistimewaan di bulan Zulhijjah ini ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya, yaitu menunaikan haji dan kurban. Ini di bulan haji. Secara bahasa Zulhijjah ini merupakan rasa yang terdiri dari kata zu, memiliki, dan al-hijjah, haji, dinamakan demikian, ya dinamakan Zulhijjah ini karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Karena haji merupakan rukun Islam yang kelima, karena masuk rukun ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu, yang sudah mempunyai kemampuan secara zahir, batin, ekonomi, wajib hukumnya kata. Kemampuan ini tuh seperti meliputi kemampuan fisik, ya, atau zahir, batin, ekonomi, juga keamanan. Kemarin udah 2 tahun tuh kita COVID-19, kagak ada yang berangkat haji ke Ka'bah. Udah dajal bener tuh 2 tahun ya kan. Ini sekarang juga nih yang haji-haji puroda kita lihat dibuang tuh. Kemah ya yang tahu tuh yang ada di Jeddah ya Kemah ya. Yang pakai visa-visa furoda, yang pakai visa-visa selain haji itu dibuang di gurun kalau nggak salah ya. Kayak betul ya? Ya betul, sampai ada yang Tuh, meninggal juga ya. tuh sampai ada yang meninggal. Tapi kita murid Abah Aos udah ngecup Hajar Aswad yang ada sama Abah Aos yang turun dari langit. Tuh yang belum ngecup datang besok makanya manakin. Kecup tuh apa Hajar Aswad yang ada sama Abah tuh. Cup. Wah, Allah. Biar kita juga nanti berangkat secara fisik ketemu sama Kiai Mahya di Jeddah insya Allah Kiai Mahya. Insya Allah sehat panjang umur. Sampai ada yang meninggal tuh. Iya, Makanya meninggal. kesehatan fisik ini perlu sekali. Yang memadai, kondisinya aman. Alhamdulillah sekarang banyak saudara-saudara kita tuh Kiai Acep ya yang berangkat yang sedang di Mekah banyak sekali yang memakai kopiah merah putih, bangga sekali kita. Besok sama Kiai Rusti juga bulan Juni semuanya pada pakai kopiah merah putih. Masya Allah luar biasa. Semua kita bisa diberangkatkan nanti sama Kiai Rusti. Murah meriah, cuma 21 juta. Promosi, siapa tahu besok saya diajak gratis sama Kiai Rusti. Maka ia wajib nih melaksanakan ibadah tersebut kalau kita sudah mampu. Wajib hukumnya. Di dalam surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini haji syariat. Tapi haji hakikat kita semua yang sudah mendapatkan hak talqin, kita sudah haji jadi, bukan jadi haji. Haji jadi.
Yakinkan itu. Makanya kalau perlu KTP ganti, bikin haji. Abah sampai yakin seperti itu. Karena talqin menghantarkan nyawa kita kepada Allah, bukan menghantarkan bangkai atau jasad kita ke dalam kuburan. Kan gitu kata Abah. Jadi ibadah haji juga ini kadang-kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak juga orang muslim kaya raya, ya, nggak mau dia berangkat haji. Sebaliknya betapa banyak orang yang bergaji rendah, tukang gorengan, ya kan, tukang pemulung, ngumpulin. Kalau sudah panggilan nih berangkat, dia berangkat haji. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam ibadah haji ini banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap dengan alasan secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan misalkan, mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medisnya. Kita kadang-kadang bulan puasa badan kita enak sehat gitu kan. Demikian juga dengan perintah zakat. Yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dalam dan ekonomi, ya, kita zakat gitu, memberikan fakir miskin, ya kan, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja tuh zakat. Tapi dengan haji, rukun yang kelima dalam Islam ini syarat dengan ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memosisikan sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Yang pertama yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentral kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat, yaitu Ka'bah, tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah lainnya. Hitam, putih, ungling, langsat tuh semuanya menyatu di sono. Ada yang hitamnya hitam dop. Hitam dop itu hitamnya hitam banget. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allahul Wahidul Qahar. Makanya penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah atau rumah Allah ini harus dipahami juga buat kita sebagai umat Islam. Makna tersebut bukan berarti Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Orang ada yang kangen pengen ke Ka'bah gitu kan. Nah, ini kan akhir zaman banyak orang cuma pariwisata doang. Kita yang sudah ditalkin dalam hati kita, zikir hofi kita itu seolah-olah kita sedang tawaf, ya kan? Kita sedang berputar di Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang ada terletak di sudut timur laut Ka'bah itu. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang berebut menyentuh, menciumnya. Enggak boleh sampai membuat mereka menyembah itu. Apa? Dia punya batu Hajar Aswad. Tuh, kita mau udah pada nyium dia apa? Sohbah. Makanya sohbah kita Ka'bah yang belum nyium. Ya Allah, saya baru nyium sekali aja. Alhamdulillah. Mungkin berangkat besok umroh minimal. Jadi kita mencium, menyentuh Hajar Aswad, muncul sekedar karena mengikuti sunnah Nabi. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Inni a'lamu annaka hajarun. La tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Itu kata Sayyidina Umar. Sungguh aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu, kata Sayyidina Umar yang diriwayatkan hadis Bukhari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makna kemanusiaan. Kita lihat saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan haji, memakai pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan, kesetaraan semua manusia. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakai ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Yang laki-laki dilarang mengenakan topi, walaupun kita disuruh pakai peci merah putih. Pada saat itu kita dilarang udah mengenakan topi, biar satu semuanya memakai ihram. Sedangkan jamaah yang perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia
sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad, melepaskan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan, politik, kelas ekonomi, ketokohan, pemulung, selebritis, ulama, menteri, artis, presiden pun datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Maka makna yang kedua ini sekaligus mempertegas makna yang pertama, yakni nilai tauhid konsekuensinya. Gitu. Nah, terus dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa apa itu? Tidak ada yang lebih dimuliakan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan, sama semua kita kedudukannya di mata Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa malikum. Allah enggak lihat rupamu, Allah enggak lihat kayamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hatimu. Berzikir kagak sama Allah, kita sudah diberikan hak talqin zikir oleh Abah dengan zikir hobi tuh. Jadi bedanya ya hanya di situ aja, di hatinya. Wa a'malikum, dan perbuatan kita. Kita sholat disuruh awal waktu, bahkan 15 menit sebelum kita waktu masuk kita sudah ada. Jadi standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Manusia paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi yang dilihat takwanya. Allah berfirman, ya apa tuh di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu surat Al-Hujurat. Kita sudah mempunyai alat takwa. Alat takwa itu adalah la ilaha illallah. Ini alat takwa kita. Dan zikir hobi yang selalu kita baca setiap detak jantung kita. Itu. Bukan hanya pakaian-pakaian kehormatan duniawi yang dilepas. Jamaah haji juga dari berbagai bangsa dan negara juga bersama-sama tuh. Kalau kita lagi haji meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Nanti di padang mahsyar kita seperti itu. Siapa yang mau bertanggung jawab di situ? Abah sudah menjamin semua murid-murid Abah akan ditanggung jawab semua amal-amal perbuatan kita. Yang tentu yang patuh, yang taat. Sholatnya, tepat waktunya, 5 waktunya, zikirnya, gitu. Jadi kalau kita lihat di padang mahsyar seperti itu, pemandangan ini lebih tampak ketika mereka tuh, saudara-saudara kita yang sedang berhaji bersama-sama wukuf di Arafah, mereka harus berdiam di lokasi yang sama, di bawah terik matahari yang sama. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia siapapun itu pada akhirnya akan kembali kepada zat yang tunggal. Ibadah haji adalah gambaran bahwa manusia harus kembali ke fitrah aslinya sebagai hamba, baik ketika hidup maupun mati nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna napak tilas sejarah kenabian. Jadi haji ini juga menjadi momen mengenang jejak nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melontar seperti melontar jumroh misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada iblis laknatullah, ketika diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat itu. Kita sudah diberikan senjata
oleh guru mursid kita dengan zikir hobi, dengan la ilaha illallah 7 titik latifah yang harus kita lewatkan. Kita gempur habis-habisan nafsu-nafsu yang ada, yang buruk yang ada dalam diri kita dengan la ilaha illallah 7 titik latifah yang ada dengan istiqomah. Begitu juga tentang ritual sa'i itu. Ia juga menyimpan sejarah perjuangan bagaimana Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail ketika ditinggal sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Lari-lari yang berulang sampai 7 kali bolak-balik merupakan simbol kegigihan, ikhtiar yang tak kenal putus asa. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancar air secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail. Mata air itu hingga kini dikenal sekarang sebagai sumur air Jam-Jam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah nggak ngewajibin haji untuk setiap orang sebagaimana sholat. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Untuk yang sudah atau yang sedang berhaji, penting baginya tidak menyia-nyiakan kewajiban ini dengan memenuhi segala ketentuan haji, juga makna-makna dalam segenap ritual yang dijalankan. Bagi yang belum mampu ke tanah suci, itu secara syariat ya Pak, kita semua murid-murid Abah Aus secara hakikat kita sudah dihajikan secara ruhani. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Cukup baginya berikhtiar semampunya aja nih kalau yang belum berangkat. Kita sudah mempunyai haji hakikat. Jadi menyerap makna haji untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haji adalah perjalanan suci, bukan wisata untuk meraih kebanggaan diri. Karena itu bagi yang belum diberikan kemampuan menunaikan haji secara syariat, nggak perlu berkecil hati, kita murid Abah Aus sudah dihajikan secara hakikat. Terus jangan lupa dengan zikir hobi kita. Ini adalah haji hakikat. Selama kita selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, menjalankan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, kita istiqomah di bawah naungan bendera Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asudiyalaya. Kita nanti akan dikumpulkan, kata Abah dalam satu sohbah, dalam satu manakib pada saat itu. Beginilah nanti kita. Abah harus mengumpulkan, Abah harus mempertanggungjawabkan kita sebagai murid-muridnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Begitu juga karena waktu yang tidak memungkinkan sudah selesai ya, 20 menit lebih. Dari itu kita istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, berkah segalanya, semuanya bil barakah karomah Muhammad Abdul Qasaifullah Maslul pada sallallahu sirah. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in dina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.